Anak tuh pernah baca di berita ada kasus di mana kakak kelasnya saking kesel sama adik kelasnya, dia sampai tega malam-malam nyetrika adik kelasnya. Waduh, kok ada ya yang sampai kepikiran kayak gitu, Mam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di obrolan calon pemimpin. Di sini adalah tempat anak Nusantama bisa ngobrol santai tapi tetap bermakna. Betul banget, Mam. Karena kita yakin banget kalau misalkan Pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Nah, Mam, sesi diskusi kali ini Ana dapat topik yang menarik banget kayaknya nih. Coba apa tuh? Topik yang Ana ambil ini ada kaitannya dengan lingkungan sekolah, Mam. Jadi itu terkait dengan kasus bullying. Waduh, coba kasih tahu. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Apa tuh coba? Jadi menurut yang Ana baca, bullying atau penindasan adalah tindakan mengintimidasi, melukai, menyakiti, baik secara fisik maupun psikis seseorang, Mam. Jadi bullying itu tidak selalu identik dengan pukulan, tendangan, dan lain sebagainya, tapi bisa melalui perkataan yang itu dapat menyakiti hati dari teman kita. Begitu, Mam. Nah, berkaitan dengan bullying ini, Ana tuh dapat cerita dari teman Ana. Jadi teman Ana ini dulunya sekolah di sini, cuman dia lanjutnya sekarang di luar. Nah, dia bilang kalau di sekolahnya itu senioritasnya tuh cukup tinggi. Bahkan dia bilang dia bisa lihat gitu perlakuan yang kurang baik dari kakak kelas ke adik kelasnya. Dan maka jadi dia nanya ke Ana gini, kalau di luar saja udah cukup tinggi seperti itu, bagaimana jadi ya kalau di boarding, kalau di lingkungan kita? Kalau di kita ya, karena kan kita juga tinggal di satu atap yang sama, di kamar yang sama, yang itu dapat memungkinkan untuk bertambah banyaknya kasus bullying tersebut. Nah, coba gimana pandangan Antum? Kalau menurut Ana sendiri sih, selama 2 tahun di boarding Insan Tama, aman-aman aja sih, Mam. Kakak kelasnya asik, gak ada yang sok menghakimi adik kelasnya. Terus adik kelasnya juga menghormati kakak kelasnya. Jadi aman, tentram, damai di boarding, Mam. Soalnya kalau dipikir-pikir juga, kalau anak ingat-ingat dulu tuh, waktu pertama kali masuk itu sama sekali nggak ada perasaan kayak wah saya tuh yang paling udah nih. Dan kakak kelasnya pun nggak ada yang sok-sokan gitu. Nggak ada yang memang mereka merasa yang paling senior di situ. Memang nggak, mereka tuh justru terbuka banget buat kita. Betul. Dan teman-teman di Insan Tama tuh nggak ada kakak kelas yang memang merasa dirinya senior sehingga bisa melakukan apapun kepada adik kelasnya. Gitu. Nggak ada sama sekali yang hal seperti itu. Nah, mengenai soal bullying ini, Antum selama 2 tahun di Insan Tama, Antum sekarang udah punya adik kelas dong berarti kan? Kelas 11 nih. Kelas 11 berarti punya kakak kelas nih. Coba dong ceritain pengalaman Antum ngasuh. Aduh, kok ngasuh sih? Mimpin. Ya coba, itulah. Mimpin ya. Antum punya nggak pengalaman? Kalau mimpin adik kelas sih belum terlalu banyak pengalaman ya. Soalnya kan baru kemarin Ana diangkat jadi ketua divisi OSIS. Sama ini diangkat ini. Kasih tahu lagi. Oke, apa? Lanjut. Tapi kalau ke teman sepantaran sih ada yang masih hangat banget nih. Yaitu pas kegiatan LKMM 2025, teman-teman. Oh iya, kemarin baru pulang. Betul. Ya. Nah, di kegiatan itu Ana dikasih amanah, dipercaya sama teman-teman, guru, dan lain sebagainya untuk menjadi pemimpin di kegiatan tersebut. Nah, yang namanya pemimpin itu harus bisa menyamakan visi, misi, dan juga perspektif anak-anak yang dipimpinnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Seperti kita di kegiatan ini mau ngapain sih? Apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Apa kita mau main-main atau serius dalam acara tersebut? Ya. Dan saat kita memimpin juga, tidak semua anggota yang kita pimpin itu memiliki perspektif yang sama. Ya, itu membuat mereka tidak taat sama apa yang kita perintahkan. Ya, mungkin salah satunya karena perspektif yang berbeda tersebut, Mam. Ya, itu emang ini sih menjadi salah satu ujian bagi yang memimpin. Betul. Emang kerasa banget kan? Iya, kerasa banget sih. Nah, tapi gitu-gitu tuh nggak kepikiran melakukan hal-hal yang aneh kan? Kayak gimana tuh? Kesel Antum melakukan hal yang
keterlaluan kepada teman antum tuh nggak kepikiran kan? Enggak sampai gitu, paling cuman ya dimarahin kayak biasa aja gitu. Marahin kayak biasa gitu. Kayak biasa aja. Ditegur. Nah, ditegur. Tentu dengan cara yang ahsan teman-teman. Betul. Nah, soalnya Hit, Ana tuh pernah baca di berita ada kasus di mana kakak kelasnya saking kesel sama adik kelasnya, dia sampai tega malam-malam nyetrika adik kelasnya. Waduh, kok ada ya yang sampai kepikiran kayak gitu, Mam? Ana juga kurang tahu sih kenapa bisa orang kepikiran seperti itu. Tapi itulah salah satu dari sekian banyak kasus bullying di luar sana, teman-teman. Jadi alhamdulillah di Insan Tama memang tidak ada kasus seperti itu. Betul. Karena di Insan Tama punya budaya yang namanya budaya tabayun. Nah, di budaya tabayun ini kita dibiasakan kalau ada masalah tuh ngomong. Betul. Kan? Jangan dipendam. Supaya misalkan kalau ada dendam kesumat atau gimana bisa langsung terselesaikan dengan baik. Jadi nggak ada lagi tuh dendam yang dipendam hingga akhirnya dilampiaskan dengan cara yang seperti itu. Ya, contohnya takutnya seperti kejadian seperti tadi. Ya, jadi masalah yang terjadi itu kita sama-sama telah bareng nih. Kenapa antum melakukan hal seperti itu? Kenapa antum buat kayak gini? Terus solusi yang baik itu seperti apa? Gitu supaya ya masalah tersebut selesai di saat itu juga. Jadi nggak diperpanjang ke waktu selanjutnya. Nggak berlarut-larut. Karena teman-teman sekalian di Insan Tama tidak ada yang namanya ruang untuk bullying. Yang ada hanyalah ruang untuk kita belajar memimpin, berprestasi, dan juga berkarya. Betul banget, Mam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran yang inti ayatnya adalah seperti ini. Allah tidak menyukai seseorang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Betul banget. Jadi dari ayat tersebut apa-apa yang udah kita sharing ke teman-teman itu bukan cuman buat teman-teman doang gitu kan, tapi buat kita juga sebagai pengingat karena memang manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya salah dan dosa. Betul banget. Nah, begitu teman-teman. Jadi apa-apa yang kita dapat dari sesi diskusi kali ini itu langsung dilaksanakan teman-teman supaya kasus bullying itu tidak terulang kembali. Ya, karena teman-teman teori tanpa aksi hanyalah halusinasi belaka. Itu dia. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Insan Tama School supaya makin banyak yang paham bahwasannya di lingkungan sekolah, asrama ataupun boarding itu bukan tempat untuk bullying, tapi tempat di mana dilahirkannya para calon pemimpin masa depan. Karena kita yakin banget kalau pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.